Baik, terima kasih Pak Yadi. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Baik Pak, suara jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Kami akan coba share screen dulu. Mohon izin, apakah sudah dapat dilihat bahan paparan kami? Ya Pak, Bapak bisa terlihat Pak. Oke, baik Pak. Baik, yang kami hormati Bapak Adrianto selaku Direktur di DJPK, kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu narasumber dan moderator, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas DPKAD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian Bapak dan Ibu peserta yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita diberikan materi terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian, hari tadi pagi seharusnya yang akan menyampaikan ini adalah Bapak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, namun beliau berhalangan dan kemudian menugaskan kami untuk menyampaikan materi tersebut, dan kami menyampaikan permintaan maaf. Dan kemudian kami dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 tentunya juga harus berdasarkan regulasi yang relevan pada tahun 2021, yaitu kami mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Nah, undang-undang ini kemudian kita jadikan sebagai rujukan karena memang pada tahun 2020 kita masih mengalami pandemik COVID-19 ini juga masih berkepanjangan, dan perkiraan di tahun 2021 itu juga masih pandemi ini masih berlangsung juga. Nah, kemudian Kementerian Desa kemudian tetap menetapkan prioritas penggunaan dana desa masih kepada untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang ini, dan ini kemudian dijadikan sebagai rujukan, dan tentunya rujukan yang lain adalah terkait dengan PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pada pasal 21. Di sana yang mengamanatkan bahwa kementerian yang menangani desa kemudian menetapkan prioritas penggunaan dana desa di tiap 3 bulan sebelum tahun anggaran. Nah, saya kira itu yang kemudian menjadi dasar karena pandemi COVID ini tetap berlangsung pada tahun 2021. Nah, kemudian materi berikutnya adalah terkait dengan perubahan konsep. Nah, perubahan konsep ini seperti apa? Nah, amanat Undang-Undang Desa bahwa pada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa pembangunan itu sebelum adanya Undang-Undang Desa itu rata-rata pembangunan sektor itu masih dilakukan. Kemudian objeknya masyarakat itu masih menjadi objek pembangunan terus, dan kemudian setelah adanya Undang-Undang Desa, kemudian masyarakat itu sudah bisa menentukan sendiri nasibnya dalam pembangunan desa. Artinya
pembangunan desa itu harus bersama masyarakat atau melibatkan peran serta masyarakat, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan desanya. Dari tiga hal itu yang kemudian mandat undang-undang desa ini kemudian dapat merubah konsep yang sebelumnya. Kemudian perubahan konsep itu kemudian juga dilalui melalui SDGs ya. SDGs ini adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya sebelumnya itu program melalui kesepakatan antar dunia melalui MDGs yang kemudian dianggap tidak berhasil dan kemudian negara-negara itu kemudian melakukan kesepakatan untuk membuat program kegiatan yaitu SDGs. Nah, kemudian SDGs ini kemudian dituangkan di Indonesia dituangkan melalui Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan atau program kegiatan yang dibuat nantinya oleh desa itu sesuai dengan kewenangan desa yang bisa diukur. Artinya seperti apa? Misalnya bagaimana desa kemudian bisa mendekatkan akses kepada sekolah misalnya, baik SD, SMP maupun SMA. Itu bagaimana data itu kemudian ada dan bisa kemudian desa menciptakan kegiatan yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Atau contoh yang lebih kecil lagi, misalnya desa kemudian melakukan pendataan misalnya kepada anak-anak yang tidak bersekolah karena orang tuanya tidak mampu karena masa pandemi COVID misalnya. Nah, itu kemudian dilakukan pendataan dan desa kemudian harus bisa membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, saya kira seperti itu program SDGs itu kemudian dituangkan melalui SDGs desa. Nah, kebijakan dari Kemendes itu akan membumikan SDGs desa agar mempercepat dalam menjadikan desa maju mandiri dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Nah, kemudian dari kebijakan tersebut, Kementerian Desa kemudian mengeluarkan Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kemudian terkait dengan Permendes nomor 13 itu tentunya ada prinsip-prinsip terkait dengan bagaimana menetapkan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021, yaitu pertama adalah berdasarkan kemanusiaan karena masa sekarang ini adalah masa COVID yang kita betul-betul harus menghargai kemanusiaan daripada ekonominya. Dan kemudian yang kedua adalah keadilan. Kemudian yang ketiga kebinekaan, yang keempat adalah keseimbangan alam, dan yang kelima adalah kepentingan untuk kepentingan mendukung kepentingan nasional. Saya kira itu prinsip-prinsip yang ketika kita menentukan penetapan prioritas penggunaan dana desa, dan itulah dasar-dasarnya. Kemudian prioritasnya seperti apa di penggunaan dana desa di tahun 2021? Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs desa melalui satu, pemulihan ekonomi nasional yang pertama. Kemudian yang kedua adalah program prioritas nasional. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru di desa. Nah, ada tiga hal prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 seperti tadi yang sudah disinggung beberapa narasumber sebelumnya. Nah, kemudian seperti apa prioritas-prioritas tersebut? Prioritas dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional diprioritaskan untuk mendukung pencapaian aksi SDGs desa. Nah, contohnya adalah seperti ini, misalnya untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes bersama, kemudian di situ untuk menumbuhkan ekonomi desa yang merata. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya dari kegiatan-kegiatan ini tentunya desa kemudian harus membuat pendataan dulu, seperti apa kebutuhannya, misalnya data potensi yang ada di desa, yang kemudian potensi itu bisa dikembangkan melalui BUMDes dan sebagainya, sehingga bisa menumbuhkan ekonomi merata di desa. Kemudian lagi kegiatan misalnya penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Nah, contoh ini adalah penyediaan listrik ini misalnya untuk mendukung digitalisasi desa misalnya, supaya desa kemudian bisa membuat listrik itu bisa berdaya guna untuk misalnya pelayanan pemerintahan, untuk
untuk industri di desa, kemudian untuk mendukung publikasi produk-produk unggulan di desa dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes atau BUMDes bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Nah, artinya dalam menggali potensi yang ada di desa kemudian digunakan untuk membangun usaha ekonomi produktif. Itu tujuannya adalah bagaimana ekonomi kemudian bisa tumbuh di desa tersebut. Nah, saya kira itu untuk penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, kegiatan-kegiatan ini saya kira tadi sudah direview oleh Ibu Farida Kurnianingrum dari Kementerian Dalam Negeri. Memang ada beberapa hal yang bisa masuk dan ada yang tidak. Nah, di sini nanti yang tidak bisa masuk ke dalam sistem keuangan desa atau Siskeudes nantinya, itu kami akan mencoba untuk melakukan evaluasi dan ke depan kita coba untuk perbaiki. Nah, kemudian selanjutnya adalah program prioritas untuk mendukung program nasional. Nah, di sini kegiatannya seperti apa? Yang pertama adalah desa melakukan pendataan desa, kemudian pemetaan potensi dan sumber daya, kemudian pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Nah, di sini yang paling penting adalah pendataan desa ini atau pemetaan potensi. Desa di tahun 2021 ini kita harapkan melakukan pendataan desa dan pemetaan potensi ini, sehingga pemetaan data maupun pemetaan potensi ini kemudian menjadi dukungan perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2022. Nah, jadi kita utamakan untuk tahun 2021 ini desa melakukan pendataan desa dulu atau pemetaan potensi, sehingga kegiatan-kegiatan itu nanti bisa diciptakan untuk mendukung pembangunan desa di tahun 2022. Kemudian yang kedua, itu adalah pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, misalnya desa sudah melakukan pemetaan potensi, misalnya desa punya potensi desa wisata misalnya. Nah, silahkan desa kemudian bisa membuat program kegiatan untuk membangun desa wisata ini menjadi sebuah konsep desa wisata misalnya, sehingga ekonomi di sana bisa tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Nah, ini harapan dari kita ketika sudah ada data, misalnya data kecukupan, misalnya kecukupan pangan di desa itu untuk beras misalnya sampai seberapa gitu ya. Itu kemudian desa kemudian bisa menciptakan kegiatan yang bisa untuk menangani hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah desa inklusi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Artinya pada nomor 4 ini adalah bagaimana peran perempuan ini bisa meningkat. Nah, misalnya bagaimana menggali potensi di desa dengan melibatkan perempuan desa, atau misalnya perempuan yang membutuhkan sebuah pelatihan tertentu misalnya. Jadi berapa jumlah perempuan yang dapat nanti dilakukan pelatihan untuk menggali potensi misalnya. Nah, itu saya kira bisa dilakukan pendataan duluan, dan kemudian setelah dilakukan pendataan kemudian dibuatlah program kegiatan misalnya untuk pelatihan dan sebagainya. Itu salah satu contoh misalnya. Nah, itu adalah program prioritas yang kedua untuk mendukung program nasional. Baik, kami lanjutkan. Kemudian program prioritas yang ketiga ini adalah untuk adaptasi kebiasaan baru di desa. Nah, seperti apa program adaptasi kebiasaan baru di desa? Yang pertama adalah misalnya untuk desa aman COVID, untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Nah, seperti apa di tahun 2021 ini tentunya program kegiatan yang kita ciptakan ini harus relevan dengan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, saya kira desa aman COVID ini masih sangat perlu dilakukan di desa. Kemudian yang kedua adalah untuk bantuan langsung tunai dana desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Ya, walaupun sifatnya adalah sementara, namun kegiatan ini tentunya sangat mendukung untuk program kemanusiaan yang ada di desa. Bahkan terakhir
di desa ini sekarang COVID-nya juga malah lebih banyak di desa daripada di kota juga, atau hampir sama antara di kota dan di desa. Semuanya sudah hampir pandemik itu sudah masuk ke sana. Saya kira demikian untuk 3 hal terkait dengan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Nah, kemudian arah kebijakan desa berkelanjutan ini melalui SDGs desa ini tentunya dari tahun 2020 sampai tahun 2000, sebetulnya sampai tahun 2030 ini. Namun untuk tahap pertama ini dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dulu, Bapak Ibu. Kemudian dasar kenapa SDGs desa ini kemudian harus dibumikan, itu adalah latar belakang dari kebijakan atau arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, bahwa yang pertama adalah dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah. Artinya bahwa dana desa ini betul-betul harus dirasakan oleh warga yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus. Nah, artinya dalam menetapkan program kegiatan pembangunan desa ini harus betul-betul harus fokus dan bisa menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Saya kira harapan Bapak Presiden Joko Widodo adalah 2 hal itu yang sangat penting sekali. Nah, kemudian tindak lanjut dari Perpres nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Pada pasal 6, dalam rangka mendukung pencapaian TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data. Nah, ini yang lebih diutamakan. Yang pertama ini adalah bagaimana kemudian desa-desa itu kemudian dapat menyediakan data yang termutakhirkan berdasarkan partisipasi masyarakat. Artinya data itu berdasarkan dari masyarakat, usulan masyarakat. Nah, kemudian pada pasal 17, Menteri atau Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, kemudian dari hal tersebut kemudian dituangkan menjadi ke dalam SDGs desa yang adalah upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui perwujudan. 1, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. 2 adalah desa ekonomi tumbuh merata. 3, desa peduli kesehatan. 4, desa peduli lingkungan. 5, desa peduli pendidikan. 6, desa ramah perempuan. 7, desa berjejaring. 8 adalah desa tanggap budaya. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam upaya tujuan pembangunan berkelanjutan ketika itu nanti dituangkan ke dalam indikator-indikator SDGs. Nah, kemudian output dari profil desanya adalah kemudian persentase capaian atas 18 tujuan SDGs desa. Itu kemudian dapat tercapai. Kemudian yang kedua adalah capaian atas 8 tipe desa berdasarkan SDGs desa. Dan kemudian leveling indeks desa dalam kategori sangat tinggi. Nanti akan ada tipologi, desa. Misalnya tipologi sangat tinggi itu A, kemudian tinggi B, sedang, kemudian C, rendah, kemudian D, dan sangat rendah adalah E. Secara kualitatif menjadi tertinggal, berkembang, dan mandiri. Dan itu nanti disandingkan dengan indeks desa membangun. Saya kira itu kemudian Perpres tentang tujuan pembangunan berkelanjutan ini kemudian dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Nah, kemudian targetnya adalah 1, adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual. Kemudian adanya intervensi KL, Pemda, provinsi, kabupaten, kota, dan swasta untuk mendukung pembangunan desa. Nah, artinya di sini ada sinergitas antara program nasional, provinsi, kabupaten, kemudian desa. Dalam mencapai SDGs ini kemudian harus ada sinergitas.
Nah, kemudian selanjutnya adalah tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui SDGs nasional. Baik, saya kira itu yang terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Nah, di sini SDGs desa ini kemudian dituangkan menjadi sebetulnya ada 17 indikator SDGs yang diturunkan melalui SDGs nasional itu menjadi 17 indikator SDGs desa. Namun Bapak Menteri Desa kemudian menambahkan satu lagi terkait dengan satu indikator yaitu nomor 18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Mohon izin barangkali kami skor dulu karena ada adzan asar. Ya, silakan Pak. Baik Pak. Baik, mohon izin Pak Yadi bisa kami lanjutkan kembali. Silakan Pak. Baik, di sini sudah ada 18 indikator terkait dengan SDGs desa. Nah, namun ada salah satu pertanyaan dari desa. Dana desa itu di tahun 2018 itu untuk mendukung program supradesa. Nah, ada salah satu pertanyaan seperti itu. Nah, namun bahwa dalam menentukan program kegiatan di desa itu tidak sesuai dengan arahan dari supradesa, namun membuat program kegiatan itu sesuai dengan kewenangan desa. Jadi artinya desa sendiri yang kemudian dapat memutuskan menetapkan program kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa dari turunan SDGs desa ini dari 18 indikator desa ini. Saya kira demikian. Nah, kemudian terkait dengan tipe desa-desa menurut SDGs desa ini kita kategorikan seperti ini. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan itu sesuai dengan SDGs desa nomor 1 yaitu desa tanpa kemiskinan. Yang kedua adalah desa tanpa kelaparan. Kemudian tipe desa ekonomi tumbuh merata, misalnya dari SDGs nomor 8 pertumbuhan ekonomi desa merata. Kemudian indikator nomor 9 yaitu infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian indikator nomor 10 desa tanpa kesenjangan. Kemudian nomor 12 adalah
konsumsi dan produksi desa sesuai dengan sadar lingkungan. Nah, kemudian desa peduli kesehatan misalnya mengacu kepada SDG desa nomor 3 yaitu desa sehat dan sejahtera. Kemudian mengacu kepada SDG desa nomor 6 yaitu desa layak air bersih dan sanitasi. Kemudian juga mengacu kepada nomor 11 yaitu kawasan pembangunan desa aman dan nyaman. Nah, saya kira itu. Kemudian desa peduli lingkungan misalnya mengacu kepada SDGs nomor 7, 13, 14 dan 15. Saya kira itu untuk tipe desa sesuai dengan SDGs desa. Nah, kemudian selanjutnya adalah desa peduli pendidikan. Itu mengacu kepada SDGs nomor 4 yaitu pendidikan desa berkualitas. Kemudian desa ramah perempuan misalnya itu kepada nomor 5 yaitu keterlibatan perempuan desa. Kemudian desa berjejaring itu adalah mengacu kepada SDGs nomor 17 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Kemudian desa tanggap budaya misalnya itu mengacu kepada SDGs desa nomor 16 yaitu desa damai berkeadilan. Kemudian nomor 18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, itu tipe-tipe desa yang nanti kemudian desa harus melakukan atau menciptakan program kegiatan yang sesuai tipe-tipe tersebut. Nah, saya kira kemudian kita lanjutkan misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan itu seperti apa nanti. Nah, contohnya adalah satu misalnya tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Nah, itu harapan kita nanti desa itu harus seperti itu. Jadi harus betul-betul menurunkan angka kemiskinan desa sampai 0% gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah persentase warga desa peserta sosial jaminan ini bisa atau bidang kesehatan dan ketenagakerjaan mencapai 100%. Kemudian keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa untuk kegiatan misalnya untuk mengatasi desa tanpa kemiskinan. Tetapi yang dasar yang utama adalah desa harus melakukan pendataan dulu di tahun 2021. Nah, nanti kegiatannya apa saja yang dituangkan untuk mendukung perencanaan pembangunan desa tahun 2022. Saya kira itu beberapa indikator-indikator dan masih banyak lagi. Ini ada sampai 18 indikator. Misalnya contoh untuk infrastruktur dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang pertama adalah jalan kondisi baik mencapai 100%. Nah, ini untuk infrastruktur. Nah, nanti desa harus menciptakan itu. Tentunya harus dengan pendataan dulu. Kemudian saya kira masih banyak lagi. Izin Pak, waktunya 2 menit lagi Pak. Oke, baik Pak. Saya percepat. Baik, saya kira ini yang paling penting ini adalah terkait dengan kita sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Di sana ada terkait dengan prioritas di ketiga untuk bantuan langsung tunai. Namun kita juga menyesuaikan dengan PMK tahun 2222 tentang besaran dana desanya dan kemudian mulai dari Januari sampai bulan Desember itu kita juga sudah mengeluarkan, Kementerian Desa sudah mengeluarkan surat edaran menteri dalam rangka mendukung itu. Nah, tentunya dalam hal mendukung itu kemudian seharusnya kami harus menyesuaikan Permendes nomor 13 tahun 2020 tersebut, namun mengingat untuk mempercepat penggunaan dana desa di tahun 2021, itu kemudian kita Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran Menteri Desa nomor 17 tahun 2020 tentang
percepatan penggunaan dana desa di tahun 2021. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di sana, dan kita hanya untuk menekankan bahwa di Permendes 13 itu sudah bisa menjadi acuan nanti supaya Perbub di kabupaten kota juga bisa kemudian menyesuaikan bahwa di sana sudah tertuang untuk BLT dana desa. Namun untuk besaran dan jangka waktu itu kita tuangkan ke dalam surat edaran Menteri nomor 17 tahun 2020 ini. Saya kira demikian yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa yang bisa kemudian menyesuaikan dengan PMK tahun nomor 222 tahun 2020, dan sehingga nanti daerah kemudian bisa menyesuaikan melalui perbubnya di kabupaten kota masing-masing, dan desa juga kemudian bisa membuat perdes terkait dengan tata cara mekanisme penggunaan dana desa mengacu kepada aturan-aturan di atasnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, penyampaian materi kami karena kami dibatasi oleh waktu dan waktu kami sudah habis. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyampaikan materi banyak kurang berkenan, dan saya akhiri dengan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.